Apa sih syarat-syarat zakat? Makanya jangan skip video ini kalau kalian pengen tahu. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, orang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, harta yang dimiliki adalah harta yang halal. Kemudian yang keempat, kepemilikan penuh atas hartanya. Yang kelima, mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang keenam, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya. Yang ketujuh, tidak memiliki hutang. Kemudian yang kedelapan, harta atau penghasilan yang bertambah. Nah, itu adalah syarat-syarat orang yang memenuhi untuk berzakat. Apa itu zakat fitrah? Secara harfiah diterjemahkan zakat jiwa. Maknanya, semua manusia yang berjiwa wajib dibayarkan zakatnya. Meskipun dia baru lahir, dia wajib dibayarkan zakatnya. Nah, zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 1 Syawal sebelum imam menaiki mimbar untuk khutbah pada sholat Idul Fitri. Apakah boleh dalam bentuk uang? Ulama-ulama terkemuka membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok beras atau gandum. 1 sok itu setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Demikian, zakat fitrah adalah kewajiban di hujung Ramadan, tetapi sebaiknya kita bayarkan 1 minggu sebelum Idul Fitri. Kenapa? Supaya para penerima zakat bisa merasakan manfaatnya. Apa sih zakat mal itu? Zakat mal itu berasal dari dua kata dari bahasa Arab, yaitu zakat dan mal. Zakat itu berarti mensucikan, bertumbuh, dan juga berkembang. Nah, sementara mal itu berarti harta yang tersimpan. Sehingga secara istilah zakat mal adalah suatu zakat yang dikeluarkan atas dasar harta yang kita simpan, yang kita miliki. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal itu harus memenuhi syarat untuk dapat dikeluarkan, yakni nisab dan haul. Berbeda dengan zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu wajib dikeluarkan untuk setiap orang yang masih hidup di bulan Ramadan, tanpa harus menunggu nisab dan haulnya. Nah, apa sih nisab itu? Nisab itu berarti batas minimal dari harta yang tersebut yang wajib kita zakati. Nah, sementara haul itu adalah suatu periode waktu yang ada di dalam 1 tahun itu. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang melakukan zakat berdasarkan kepemilikan mereka terhadap emas dan perak. Karena pada saat itu transaksi mereka tuh kebanyakan pakai emas dan perak. Berbeda dengan zaman sekarang yang menggunakan uang kertas dan segala macamnya. Adapun nisab dari emas adalah 20 keping dinar atau setara dengan 85 gram emas. Sementara untuk perak sendiri adalah 200 keping dirham atau setara dengan 595 gram perak. Apabila harta yang kita miliki sudah mencapai nisab dalam periode 1 tahun, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat yang nilainya 2,5% dari total harga yang kita miliki. Apabila dikonversi ke rupiah, nisabnya adalah lebih kurang 80 juta rupiah, tergantung dari harga emas dan perak kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi dari penjelasan tadi ada zakat fitrah, syarat-syarat zakat sampai ke zakat mal. Itu dapat kita simpulkan bahwa zakat ini juga harus produktif. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, tentunya ini menjadi salah satu alasan kita untuk membantu saudara kita yang mustahik. Nah, tentu penyaluran kegiatan ini bisa untuk membangun sarana dan prasarana pertanian, membangun industri juga salah satu bagian dari itu. Lalu mengatasi pengangguran juga menjadi salah satu fokus program pemerintah, yaitu mengatasi kemiskinan. Nah, tentu dengan ada 8 golongan asnaf yang sudah diatur dalam Quran, yang tentunya dari 7 golongan asnaf yang pasti harus dibantu karena mustahik, ini perlu mendapatkan perhatian terkait tentang pengelolaan dana zakat. Mereka harus dapat beberapa hal, salah satunya ada 2 penyaluran yang harus kita lakukan, yaitu zakat kreatif dan zakat tradisional. Nah, untuk zakat kreatif teman-teman semuanya, ini bisa bentuk berupa barang, yaitu misalkan ada saudara kita yang mustahik itu ahlinya ternyata tukang jahit, tentunya kita harus persiapkan tempat jahitnya, mesin jahitnya. Lalu kemudian kalau dalam bentuk uang, itu namanya zakat tradisional, yang kemudian kita lihat, oh ternyata dia butuh modal untuk skillnya yaitu pembuat kue.
Nah, jadi mereka butuh modal usaha terkait modalin untuk buat kue itu sendiri. Nah, ini tentu menjadi salah satu landasan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mustahik. Tapi posisinya kita untuk bisa andil dalam kegiatan ini adalah di tengah-tengah, yaitu penghubung, jembatan amal kebaikan, yaitu sebagai media penyaluran dari orang baik yang punya harta lebih, menyalurkan zakat setiap bulannya, lalu kemudian kita sebagai yang menjembatani atau jembatan amal soleh, bisa dikatakan, menyampaikan kebaikan ini melalui lembaga resmi yaitu Baitul Mal Surasiman yang insya Allah menyalurkan kepada orang-orang baik pula. Jadi memang konteksnya kita ini orang baik. Kenapa? Karena orang yang menyalurkan ini niatnya baik, kemudian orang yang menerima ini juga orang baik. Nah, bagaimana takaran kita melihat orang baik adalah ketika mereka menerima penyaluran zakat ini dengan dibina. Jadi mereka harus dibina, jangan sampai mereka lepas. Kalau mereka lepas, mereka tidak akan menjadi orang yang terdidik dan tidak akan pernah yang namanya peningkatan kesejahteraan itu terjadi dan pemberdayaan masyarakat itu pun tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena tidak ada benefitnya dari orang yang menyampaikan zakat, kemudian orang yang menerima zakat. Lalu bagaimana cara membinanya? Cara membinanya adalah dengan cara mereka itu mengikuti programnya Baitul Mal Saudara Seiman. Nah, tentunya program Baitul Mal Saudara Seiman ini bertujuan untuk menggerakkan orang-orang yang sudah punya harta tadi untuk lebih hati-hati, untuk lebih pandai lagi memilah bagaimana caranya mereka bisa paham bahwa apa yang mereka salurkan itu bernilai sangat-sangat besar. Selain bernilai untuk membantu orang lain itu dapat pahala, kemudian mereka juga beramal jariah jadinya. Kenapa? Karena semakin banyak orang-orang yang paham dengan zakat, orang-orang tahu bahwa zakatnya digunakan dengan baik, orang yang menerima zakat itu pun merasa mereka itu dibantu, kemudian bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, dan melakukan binaan yang dimana Saudara Seiman itu adanya pengajian. Pengajian pertama adalah biar orang-orang ini baik dulu secara tauhid, akidahnya baik dulu. Kenapa? Karena ketika mereka akidahnya sudah bagus, maka ketika mereka dapat bantuan, mereka akan sambil belajar. Mereka akan sambil mengupgrade diri. Selain ilmu agama, mereka juga akan mudah beradaptasi dengan sesama muslim lain. Lalu kemudian, apa binaan selanjutnya? Binaan selanjutnya adalah ketika mereka punya skill pertanian, kita modalin untuk bertani. Ketika mereka punya skill peternakan, kita modalin uang zakatnya untuk peternakan. Lalu kemudian ternyata mereka punya keahlian khusus, misalkan bengkel. Nah, kita coba gunakan dana zakat ini untuk modalin mereka bengkel. Itu kalau bentuk uang yang kemudian kita bina. Lalu kalau sarana dan prasarana yang harus kita siapkan, ketika orang ini adalah orang-orang yang memang betul-betul tidak pandai memanajemen sesuatu atau dalam bentuk kasarnya adalah uang, maka kita bertanggung jawab untuk menyiapkan usaha itu yang dimana kita mengontrolnya. Misalkan salah satu contohnya adalah tukang jahit. Nah, ini kita siapkan fasilitasnya, mesin jahitnya kita beli, tempatnya kita siapkan, kemudian orang-orang mustahik yang bisa jahit ini di situ bekerja. Kemudian kalau bekerja, tentunya mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ini kembali ke dana zakat yang tadi sudah dipakai. Kemudian mereka juga mendapatkan ihsan, hadiah. Nah, kemudian ketika mereka sudah mendapatkan hadiah, mereka pelan-pelan kita atur keuangannya, kita manajemen keuangannya, kemudian kita tampung dulu, baru kita modalin lagi. Mereka punya tempat sendiri, mereka punya keuangan yang bisa tadinya tidak punya tempat tinggal, bisa beli tempat tinggal. Ya, minimal mereka tidak menjadi mustahik lagi. Taraf kehidupannya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Yang tadinya seorang mustahik menjadi muzaki. Orang yang tadinya tidak paham dengan zakat menjadi paham. Karena mereka selama ini merasa menerima zakat, kesejahteraannya meningkat, kemudian mereka akan berpikir, saya pernah di posisi mustahik. Akhirnya timbullah mindset di mana mereka ngerasa wajib bayar zakat ketika mereka sudah mencapai nisab tertentu. Nah, ini menjadi salah satu upaya kita dari Baitul Mal Surasiman untuk membantu saudara-saudara kita yang mustahik untuk menjadi muzaki. Nah, jadi mustahik itu adalah orang yang tidak mampu, kemudian muzaki itu adalah donatur tadi, orang yang mampu tadi. Nah, ini
adalah salah satu penjelasan yang bisa kita sampaikan. Lalu kemudian abang kakek bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin di mana kita membina seseorang itu harus memiliki mental yang kuat, mental kaya. Jadi ketika seseorang itu wajib bayar zakat, kita harus ingatkan, kita peringatkan, karena kalau tidak diingatkan kita juga berdosa. Apa ayat yang membuktikan zakat itu wajib? Kita selama ini di Baitul Mal Rasiman mengandalkan satu ayat saja, tidak banyak ayat. Tapi saya yakin abang kakak yang bunda sekalian paham bahwa aqimus sholawat wa zakah itu sering ditampilkan dalam Al-Quran, berarti zakat dan sholat itu sering disandingkan. Tapi sebelum ke satu ayat ini, saya mengajak abang kakak yang bunda sekalian untuk memahami bahwa 5 rukun Islam saja sudah mewakili bagaimana seseorang muslim itu wajib membayar zakat. Pertama, ketika dia sudah melaksanakan proses syahadat. Nah, berarti kan ini menjadi seorang Islam nih. Nah, kemudian ketika dia udah bersyahadat, dia melaksanakan sholat. Berarti dia sudah wajib menjalankan ibadah sholat. Kemudian ketika sudah melaksanakan sholat, dia wajib bayar zakat. Nah, lagi-lagi sholat dan zakat ini bersanding. Lalu kemudian barulah ketika dia memasuki bulan puasa, dia harus berpuasa. Dan ketika dia mampu untuk melaksanakan haji, dia melaksanakan haji. Jadi memang pondasi Islam itu adalah 5 rukun iman ini tadi. Lalu kemudian, abang kakek bunda sekalian, apa yang mau saya sampaikan tentang mental tadi adalah hubungannya dengan ayat Quran surah 9 ayat 11, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang dimana bunyinya, dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat dan zakat selalu disandingkan. Kemudian mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Jadi, ini adalah satu pondasi yang kuat untuk kami menjalankan ayat ini adalah dengan berdirinya Baitul Mal Saudara Seiman. Ayo kita sama-sama bayar zakat di Baitul Mal Saudara Seiman, yang dimana insya Allah kami mempunyai beberapa program untuk disalurkan. Pertama adalah Peduli Guru Ngaji, orang-orang yang tadinya lillah tidak pernah minta apapun, tetapi mereka bergerak terus. Nah, ini kami ambil, kami sampaikan bahwa kami Baitul Mal, kami menyalurkan zakat dari orang-orang baik untuk kalian yang baik-baik yang sudah mengajarkan mualaf lainnya. Nah, lalu kemudian ada juga program peduli dengan Muslim pedalaman. Kalau kita ngomongin Muslim, tentu kita udah biasa. Tapi kalau ngomongin Muslim tambah pedalaman, itu kayaknya jarang terdengar di masyarakat bahwa hal ini memang ada. Ada saudara kita yang Muslim tapi tidak bisa sholat, ada saudara kita yang Muslim tapi tidak mengerti bagaimana caranya melaksanakan hari-hari besar dalam Islam. Kemudian ada saudara kita yang Muslim tapi tidak punya masjid, ada saudara kita yang Muslim tapi tidak dibina. Nah, jadi ini menjadi salah satu fokus kami untuk menyalurkan zakat ini kepada saudara kita yang Muslim pedalaman. Nah, tentu ini menjadi salah satu fokus kita. Lalu kemudian juga zakat ini juga bisa digunakan untuk saudara kita yang mustahik. Banyak sekali saudara kita yang masuk Islam, ini khusus mu'alaf juga salah satunya, dia keadaannya mustahik. Dia butuh bantuan. Kenapa? Karena ketika mereka masuk Islam, banyak sekali mereka itu yang terusir dari keluarga, kemudian banyak sekali mereka itu diasingkan di lingkungan sosial, yang dimana mayoritas ternyata di situ agamanya non-muslim. Nah, jadi mereka kurang dirangkul. Dan akhirnya ada banyak data yang kami dapat murtad. Kembali lagi ke agama sebelumnya. Karena tidak tahan dengan ujian yang sudah ada. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim wajib menyampaikan amanah terbaik dari orang baik. Yaitu berdasarkan Quran tadi. Untuk saudara kita yang mustahik. Lemah masih imannya karena mungkin faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial budaya. Dan pastinya keluarga adalah salah satu fondasi yang kuat untuk mereka bertahan. Nah, ini menjadi salah satu PR kita bersama. Ingat, saudara seiman ini berdiri atas Quran Surah At-Taubah ayat 11, di mana saudara-saudara kita yang seagama itu adalah saudara kita yang wajib kita bantu. Nah, untuk abang kakek bunda sekalian, kembali lagi, mental yang kuat dalam iman seseorang adalah ketika dia tidak minta-minta. Jadi banyak mu'alaf framingnya minta-minta. Enggak. Justru ini yang harus kita hapuskan. Ada mu'alaf minta-minta, kita juga enggak respect. Kenapa? Badannya sempurna misalkan, punya tangan, punya kaki, pokoknya fisiknya sempurna. Nah, harusnya bisa bekerja. Nah, ini yang harus kita bina. Jadi ini yang harus kita rangkul.
Jadi kita coba jangan sampai mentalnya minta-minta, tapi kita buat mentalnya kaya. Gimana caranya? Kita bina. Kamu punya skill apa misalkan? Kamu punya skill ternyata dia bisa masak. Ya udah, kita siapkan tempat masak, tapi bisa juga dengan cara program. Nah, program Baitul Mal Rosiman ini, misalkan, oh kita ada acara masak-masak. Nah, mungkin antum bisa bagian support masak-masaknya, tapi antum harus wajib ikut pengajian. Nah, kemudian nanti kita salurkan melalui dana zakat untuk sementara membantu antum bertahan dengan keadaan sekarang ini, kondisi sekarang ini. Nah, begitu Abang Kakek Abang sekalian. Jadi memang harus dibina. Mereka harus dapat pengajian, biar meningkatkan tauhidnya, biar mentalnya kaya, mentalnya tidak minta-minta. Kemudian, ini yang bakal kita sampaikan kepada para donatur untuk peduli dengan saudara kita yang mustahik. Biar mereka tidak minta-minta. Bahaya kalau mereka minta-minta. Nanti bahasanya ini, Islam ini agama yang minta-minta. Jadi kesannya seperti itu. Ini dipandang oleh agama lain tentunya, bukan agama kita sendiri. Kalau kita sendiri pasti paham lah. Bismillah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi. Ingat lagi, zakat produktif itu adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang dimana ini bisa dilakukan dalam bentuk barang ataupun uang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.